Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Senin 24 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunike, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2025 berhasil mengevakuasi korban serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Polres Banyuasin menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Musi 2025. Apel ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama mudik dan perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Kieraha 2025. Pemirsa, TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2025 berhasil mengevakuasi korban serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Operasi bersama ini digelar di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua. Proses evakuasi berjalan lancar, meskipun medan yang sulit dan hanya dapat diakses melalui transportasi udara. Seluruh korban berhasil dipindahkan ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan medis. Serangan brutal ini menyasar para guru dan tenaga medis yang sedang bertugas di pedalaman Papua. Sebanyak 10 orang menjadi korban, dengan 1 orang meninggal dunia. Sementara 3 lainnya mengalami luka berat dan 4 orang luka ringan. Pasca evakuasi, seluruh korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Darat Martin Ide di Jayapura. Mereka mendapatkan penanganan lebih lanjut, sedangkan 2 korban yang merupakan warga asli Yahukimo memilih tetap tinggal di daerah tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengecam serangan ini sebagai tindakan keji yang menghambat pembangunan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh propaganda KKB. Aparat keamanan akan terus meningkatkan pengawasan di wilayah rawan konflik. Hingga saat ini aparat keamanan masih melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Mereka terus memburu para pelaku penyerangan. Situasi di distrik Angkruk berangsur kondusif. Sementara bantuan kemanusiaan telah mulai disalurkan untuk membantu warga terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia, serta memberikan dukungan dan simpati kepada para korban yang selamat atas kejadian penganiayaan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo. Berikut kami sampaikan peristiwa yang terjadi yang dimulai pada hari Jumat 21 Maret 2025 ketika para guru sedang berkumpul di rumah dinas guru, tiba-tiba sekelompok KKB datang dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Kelompok itu kemudian melakukan aksi kekerasan secara membabi buta sebelum membakar rumah dinas tersebut. Rumah dinas yang dibakar itu ternyata terhubung dengan rumah dinas tenaga kesehatan, sehingga para korban berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di sana. Setelah kelompok KKB meninggalkan lokasi, para korban melarikan diri dan bersembunyi di rumah sakit Anggruk. Namun pada keesokan harinya, pada pagi hari, Sabtu 22 Maret 2025, kelompok KKB kembali datang dan menemukan salah seorang guru bernama Rosalia Rereksogen. Saat itu beliau sedang membantu merawat korban lainnya. Tragisnya, Rosalia menjadi korban penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian akibat banyaknya luka sayatan di sekujur tubuhnya.
Lalu setelah itu kelompok KKB melarikan diri. Polri melalui Satgas Operasi Damar Kaiten 2025 bersama Polda Papua dan didukung operasi gabungan di bawah Kogab Ilhan III berhasil mengevakuasi korban serangan brutal yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Jayukimo, Papua. Proses evakuasi berjalan lancar, meskipun terkendala medan berat dan hanya bisa dijangkau melalui transportasi udara. Seluruh korban berhasil dievakuasi ke Jayapura dan ditangani secara medis di Rumah Sakit Martin Inde. Dalam insiden ini, 9 orang guru dan 1 tenaga medis menjadi korban. 1 orang meninggal dunia atas nama Rosalina Rereksogen, 3 mengalami luka berat, 4 luka sedang, dan 2 lainnya dalam kondisi sehat. Ada 2 korban yang merupakan warga asli Yaukimo memilih untuk tidak dievakuasi atas permintaannya sendiri. Data korban yang dievakuasi adalah sebagai berikut. Ada guru berjumlah 9 orang, tenaga kesehatan berjumlah 1 orang, meninggal dunia 1 orang atas nama Rosalia Rereksogen, usia 30 tahun. Luka berat ada 2, yaitu Fidelis Delena, usia 31 tahun, Kosmas Paga, usia 28 tahun. Luka ringan ada Ibu Fantiana Kambu, usia 32 tahun, Paskalia Penny Tereliman, usia 29 tahun, Irawati Nebohoban, usia 26 tahun, dan Donesia Tari Murid, usia 20 tahun. Ada Bapak Penus Lepi, suku Kimial, pekerjaannya seorang guru, beliau asli Yaukimo, Papua, dalam kondisi sehat dan sudah dijemput warga di Jayapura. Ada 2 korban yang tidak dievakuasi atas permintaan sendiri, karena memang merupakan warga Yaukimo dan dalam keadaan sehat, yaitu Ibu Lenike Saban, itu adalah guru, warga asli Yaukimo, dan Eren Sama, itu adalah warga asli Yaukimo, pembantu guru. Selain itu, KKB juga melakukan pembakaran terhadap rumah dinas guru. Evakuasi ini merupakan hasil kerjasama sinergis antara Polri melalui Satgas Operasi Damai Kaiten 2025, Polda Papua, dan Joint Operation dengan Kogab Ilhan III TNI, serta berbagai pihak yang turut membantu proses di lapangan. Koordinasi yang baik antara instansi serta kesiapan personil menjadi kunci sukses dalam menyelamatkan para korban dari lokasi terpencil dengan risiko tinggi. Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personil gabungan, petugas medis, pihak Rumah Sakit Yowari Kabupaten Jayapura, pihak Rumah Sakit Martin Inde Jayapura, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan selama proses evakuasi berlangsung. Kepedulian dan kerjasama semua pihak menjadi wujud nyata soliditas dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di tanah Papua. Upaya pengejaran terhadap pelaku masih terus dilakukan dan situasi di distrik Anggruk saat ini mulai membaik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Polres Kebumen memusnahkan ratusan knalpot brong dan ratusan botol minuman keras. Barang bukti ini merupakan hasil operasi penyakit masyarakat yang digelar sejak Januari hingga Februari 2025. Pemusnahan barang bukti ini dilaksanakan usai apel gelaran pasukan Operasi Ketupat Candi 2025. Kegiatan berlangsung di alun-alun Pancasila, Kebumen, Jumat 21 Maret. Apel dipimpin Kapolres Kebumen AKBP Eka Basit Samsyuri didampingi Bupati Kebumen Lilis Nuryani dan Dim 0709 Kebumen Letkol Ardianta Purwandana serta Forkopimda Kabupaten Kebumen. Sebanyak 577 botol minuman keras berbagai merek dan 856 liter miras jenis ciu dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan dengan cara digilas menggunakan alat berat pneumatic roller. Tak hanya itu, banyak 270 knalpot brong hasil penindakan operasi penegakan lalu lintas selama Januari hingga Februari 2025 juga dimusnahkan. Pemusnahan knalpot brong dilakukan secara simbolis oleh Forkopimda dengan cara dipotong menggunakan mesin gerinda listrik. Operasi
Penertiban penyakit masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi warga, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Pemusnahan barang bukti ini diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban dan keamanan di wilayah Kebumen. Operasi Ketupat Candi 2025 sendiri merupakan bagian dari upaya Polres Kebumen untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dengan dilaksanakannya operasi ini, diharapkan warga Kebumen dapat beribadah dengan khidmat dan menjalani Ramadan yang dalam suasana yang kondusif. Pemirsa, Polresta Ambon melakukan pemusnahan barang bukti miras dan knalpot brong yang tidak sesuai spesifikasi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Operasi Ketupat Salawaku 2025. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease memusnahkan ribuan minuman keras dan ratusan knalpot brong atau knalpot racing. Polresta Ambon melakukan pemusnahan barang bukti miras dan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau sering disebut knalpot brong. Kegiatan ini dilakukan di depan kantor Mapolresta Ambon usai pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Ketupat Salawaku 2025. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama Wakil Wali Kota Ambon, Dandim 1504 Ambon, serta Forkopimda Kota Ambon. Lebih lanjut, Kapolresta Ambon memaparkan jumlah barang bukti yang dimusnahkan berupa miras sebanyak 2.138 botol berbagai merek dan knalpot brong sebanyak 400 unit. Harapannya pada saat berlangsungnya Operasi Ketupat Salawaku 2025, situasi Kamtipmas yang ada di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease benar-benar kondusif dan tidak terjadi gangguan Kamtipmas yang berarti. Pemusnahan miras dilakukan dengan cara ditumpahkan pada saluran yang telah tersedia, sedangkan knalpot brong dipotong dengan pemotong besi sesuai prosedur yang berlaku. Kegiatan ini bukan hanya sekedar pemusnahan barang bukti, tetapi juga sebagai pesan tegas kepada masyarakat bahwa pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama Forkopimda dan stakeholder lainnya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, terutama menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Salawaku 2025 yang akan digelar tanggal 26 Maret mendatang. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Driano Andre Ibrahim SIK MH menyampaikan, pemusnahan barang bukti miras dan knalpot brong ini sebagai langkah nyata Polresta Ambon dalam memberantas peredaran barang ilegal dan memastikan keamanan serta ketertiban masyarakat di Kota Ambon kondusif. Dari Ambon, Maluku, Brigadir Jens Patisinai melaporkan untuk Polri TV. Salam Pres. Pemirsa, Polresta Cilacap, Polda Jateng memusnahkan ribuan botol minuman keras serta ratusan knalpot brong hasil razia dalam rangka menciptakan situasi kondusif menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah memusnahkan ribuan botol minuman keras atau miras serta ratusan knalpot brong atau knalpot tidak sesuai spesifikasi, hasil dari razia dalam rangka menciptakan situasi kondusif menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Pemusnahan ini dilakukan usai pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2025 yang berlangsung di alun-alun Kabupaten Cilacap pada Jumat 21 Maret 2025. Pemusnahan barang bukti hasil operasi cipta kondisi yang dilakukan oleh Polresta Cilacap sebanyak 1.193 botol minuman keras dan 923,4 liter ciu atau tuak yang dimusnahkan. Selain itu, ratusan knalpot brong hasil sitaan dari razia kendaraan bermotor juga dihancurkan dengan menggunakan alat pemotong besi. Polresta Cilacap mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung operasi ini dengan mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga ketertiban dan melaporkan hal-hal yang mencurigakan melalui layanan 110 Polresta Cilacap, yaitu dengan tagline Mudik Aman, Keluarga Nyaman. Dari tim Humas Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.